Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim sekalian. Dalam Islam, bisikan jahat seringkali berasal dari setan yang berusaha menyesatkan manusia dengan menanamkan keraguan dan mendorong hawa nafsu. Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa setan selalu mencari cara untuk menjauhkan manusia dari jalannya. Kisah ini bermula dari iblis yang menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Kesombongannya membuatnya diusir dari surga dan terputus dari rahmat Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Allah berfirman, lalu, setan menggelincirkan keduanya darinya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana surga. Kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Hingga saat ini, berbagai godaan dan bisikan setan terus mengganggu ketentraman hidup manusia. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mewaspadai beragam bisikan yang datang dari setan. Apa saja bentuknya? Berikut penjelasan tentang ragam bisikan setan yang perlu kita hati-hati. 1. Bisikan untuk memecah belah. Setan terus berupaya menumbuhkan rasa benci, iri, dan dengki dalam hati manusia agar umat tidak bersatu. Ia menikmati perpecahan dan konflik yang terjadi di antara kita. Bisikan-bisikannya seringkali mempengaruhi perilaku negatif, seperti kecanduan minuman keras dan perjudian, yang dapat merusak hubungan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 91, sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Dalam kitab tafsirnya, Jami'ul Bayan Jilid 10, Abu Ja'far At-Tabari menjelaskan bahwa setan menggoda manusia dengan minuman keras dan judi, yang tampak menyenangkan tetapi menyesatkan. Tujuan utamanya adalah menimbulkan permusuhan dan perpecahan di antara manusia, yang sebelumnya bersatu dalam keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Selain itu, kebiasaan buruk ini juga menjauhkan orang beriman dari mengingat Allah, yang seharusnya menjadi pusat kehidupan mereka. 2. Bisikan yang membuat manusia terlena dalam angan-angan. Setan kerap membisikkan ke dalam hati manusia agar terjebak dalam lamunan tentang masa depan, membangkitkan harapan dan kebahagiaan yang belum tentu menjadi kenyataan. Akibatnya, manusia menjadi lalai terhadap perintah Tuhan, lebih terfokus pada khayalan yang tidak bermanfaat, sementara kewajiban yang nyata sering terabaikan. Dengan cara ini, setan lebih mudah menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 119 diterangkan, Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka. Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya An-Nukat Al-Uyun Jilid 1 Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2010 halaman 530 menjelaskan bahwa setan menyesatkan manusia dalam keimanan dengan menanamkan harapan-harapan palsu dalam hati mereka. Tujuannya adalah membuat manusia lebih terpaku pada khayalan duniawi, sehingga kecintaan mereka terhadap dunia melebihi kepedulian terhadap kehidupan akhirat. 3. Bisikan untuk berbuat kejahatan. Setan berupaya membisikkan ke dalam hati manusia agar tergoda melakukan perbuatan buruk dan maksiat. Dalam surat An-Nur ayat 21, Allah mengingatkan bahwa salah satu bentuk godaan setan adalah mendorong manusia ke arah keburukan. Dengan tipu dayanya, setan berusaha menyesatkan hati manusia dan menjauhkan mereka dari jalan kebaikan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh manusia mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Marah Labid Jilid 2, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996 halaman 106 menjelaskan bahwa ayat ini berisi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak terpengaruh oleh bisikan setan. Mengikuti bisikan tersebut berarti tunduk pada godaan untuk melakukan kemungkaran, seperti berbohong dan menyebarkannya dengan cara yang tidak baik.
Syekh Nawawi juga menafsirkan bahwa siapapun yang mengikuti bisikan setan sejatinya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bisikan yang menimbulkan ketakutan akan kemiskinan. Setan kerap menanamkan rasa takut akan kemiskinan dalam hati manusia, membuat mereka enggan berinfak, bersedekah, atau menunaikan zakat. Ia tidak senang melihat manusia bersedekah karena hal itu mendekatkan mereka pada keberkahan Allah. Oleh sebab itu, setan berusaha menghalangi perbuatan baik ini dengan membisikkan kekhawatiran akan kehilangan harta. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268, Allah memperingatkan bisikan setan ini dan menegaskan bahwa setan hanya berusaha menakut-nakuti kita, sedangkan Allah menjanjikan balasan berlipat ganda bagi mereka yang bersedekah dengan tulus. Setan menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji kikir, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Maragi dalam kitabnya Tafsir Al-Maragi Jilid 3 menjelaskan bahwa ayat tersebut mengungkap bagaimana setan menanamkan rasa takut akan kemiskinan dalam hati manusia ketika mereka hendak berinfak atau bersedekah. Akibatnya, mereka menjadi enggan dan cenderung kikir. Setan juga membisikkan bahwa memberi akan mengurangi harta, sementara seharusnya harta itu disimpan untuk kebutuhan di masa depan. Sebagai kesimpulan, kita telah memahami 4 bisikan setan yang sering mengganggu ketenangan hati dan menghalangi kebaikan. Dalam Al-Quran, setan disebut sebagai musuh nyata yang terus berusaha menyesatkan manusia. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan menjaga diri dari godaannya. Dengan kesadaran dan keteguhan iman, semoga kita bisa melawan bisikan-bisikan tersebut dan terus berjalan di jalan yang benar. Wallahu alam.